Ya, pemirsa, OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2024 mendatang. Indonesia diproyeksikan akan mampu mempertahankan pertumbuhan perekonomian yang cepat dan stabil. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan terbarunya merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 menjadi 5,2% dari laporan sebelumnya yang sebesar 5,1%. Sementara untuk tahun ini OECD dalam laporan terbarunya juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,9% dari laporan sebelumnya yang sebesar 4,7%. Dan pada tahun 2025 ekonomi Indonesia diproyeksi juga akan tumbuh 5,2% atau sama dengan tahun 2024. Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan bahwa Indonesia akan mempertahankan pertumbuhan perekonomian yang cepat dan stabil. Kinerja pertumbuhan tersebut didukung dengan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih baik dan inflasi yang lebih rendah. Selain itu, perbaikan sentimen investor juga dinilai akan mendukung konsumsi dan investasi, sehingga mengimbangi gambaran perdagangan global yang dinilai suram. Adapun kedatangan wisatawan dan pengeluaran rata-rata juga dinilai akan terus pulih di sisa tahun ini. OECD juga menyebutkan soal kemajuan Indonesia yakni dalam mendiversifikasi produk dan pasar ekspor, khususnya melalui perjanjian perdagangan preferensial dengan mitra lain yang tumbuh pesat. Namun Indonesia juga dinilai masih rentan terhadap resiko eksternal, utamanya dalam mengembangkan pasar modal dalam negeri. Hal ini mencangkup dalam ketegangan geopolitik di kawasan lain. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, meneropong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Teguh Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas waktunya. Apakah sebaik juga dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau tadi OECD sudah menaikkan kembali ya target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. Tapi kita akan review terlebih dahulu bagaimana nih perjalanan ekonomi Indonesia hingga hari ini dari kacamata Mas Teguh Rifki. Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini memang mengalami kenaikan dan penurunan ya. Jadi memang kemarin juga di kuartal 3 2023 ini pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5% ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini memang mengindikasikan berbagai macam faktor. Satu, dari sisi global memang terjadi perlambatan ekonomi seiring dengan rezim tingkat suku bunga ya global yang sedang tinggi-tingginya. Ini pun juga diperparah dengan adanya tensi geopolitik dan tensi perdagangan di berbagai negara dunia, sehingga ini kemudian direfleksikan dari net ekspor kita yang cenderung terus menurun. Nah, dari sisi domestik memang kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik. Kita sudah lihat dari progresi hilirisasi juga sudah mulai menunjukkan hasilnya, dan juga konsumsi masyarakat masih relatif terjaga. Walaupun ini memang berada dalam tren yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan. Ini kemudian ke depannya perlu terus diperhatikan bahwa bagaimana kemudian kita bisa mendorong berbagai sektor perekonomian, tidak hanya dari sisi konsumsi tapi juga dari sektor produksi seperti manufaktur yang memang perlu terus digenjot pertumbuhannya. Ini kita harapkan memang di tahun 2024 kita bisa mengalami rebound. Reboundnya kenapa? Karena berbagai faktor yang memang sudah diformulasikan sebelumnya, seperti misalnya kebijakan hilirisasi, lalu kemudian adanya reformasi di berbagai sektor, serta reformasi perpajakan dan reformasi pasar keuangan. Kita juga perlu ingat misalnya di tahun 2024 ini kita ada event pemilu yang harusnya mampu memberikan boost terhadap perekonomian. Baik, berarti sebenarnya masih ada beberapa faktor yang bisa menjadi booster ya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi bagaimana dari sisi industri kita begitu? Manufaktur meskipun kita tahu kan beberapa waktu lalu trennya memang cenderung turun meskipun masih berada dalam level ekspansifnya begitu. Anda melihat bagaimana untuk bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, produktivitas dari aneka usaha begitu di Indonesia dengan adanya sektor manufaktur, kemudian tadi hilirisasi yang juga terbukti, Mas Teguh?
Oke, kalau dilihat dari sektor manufaktur, kita paling tidak dari tengah atau dari awal tahun 2000-an itu memang kita mengalami tren pertumbuhan sektor manufaktur yang cenderung stagnan bahkan relatif menurun ya. Jadi kalau Oke. kita lihat dari share sektor manufaktur kita ini cenderung mengalami penurunan. Nah, inilah yang kemudian biasanya disebut fenomenanya itu deindustrialisasi prematur. Nah, Oke. ini yang kemudian perlu terus didorong oleh Indonesia untuk kemudian kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Bagaimana caranya? Ini macam-macam, tapi salah satu cara yang paling sering digunakan adalah mendorong investasi spesifik ke sektor manufaktur. Ini kemudian kebijakan yang perlu didorong bentuknya bisa beragam, seperti kemudahan berinvestasi hingga kemudian pemberian insentif untuk sektor-sektor yang memang memberikan value added lebih tinggi. Salah satu bentuknya adalah hilirisasi. Jadi memang ini ke depannya kita perlu terus dorong kebijakan-kebijakan serupa untuk mendorong pertumbuhan dan investasi di sektor manufaktur. Oke, tapi Indonesia sendiri sudah mengarah ke sana tidak sih deindustrialisasi prematur yang seperti Anda katakan begitu? Apakah benar-benar terjadi ke arah sana? Indikasinya ada gitu. Hmm, Memang sulit untuk mengatakan secara pasti apakah sudah oke. terjadi atau belum, karena memang indikator untuk memastikan ini sangat beragam dan Hmm. memang gradasinya itu juga cukup besar. Tapi memang kalau kita lihat dari tren pertumbuhan saja, kita tidak mengalami performa sektor manufaktur yang terus bertumbuh, sehingga kemudian ini menjadi salah satu indikasi bahwa deindustrialisasi prematur ini sedang terjadi. Langkah apa, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kan kita tahu juga pemerintah sudah berupaya cukup kuat, masif begitu dalam pemberian insentif perpajakan, insentif dari sisi fiskal, moneter dan lain-lain, bauran-bauran kebijakan untuk bisa mendorong geliat aktivitas ekonomi masyarakat begitu. Tapi Anda melihat apakah itu sudah cukup optimalkah atau perlu ada satu booster lain begitu? Booster ini sebetulnya kan memang belum bisa kita katakan perlu atau enggak sebelum kita lihat hasil yang terjadi saat ini ya. Jadi memang kita nggak bisa kemudian melakukan satu kebijakan terus kalau kita tidak melihat hasilnya di jangka pendek terus kita menambah kebijakan lainnya. Memang Hmm. kalau kita lihat dari kebijakan industrialisasi ini memang butuh waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kita perlu lihat paling tidak dari kondisi saat ini, Hmm. apakah formulasinya sudah cukup tepat atau belum. Kita lihat dari sisi kebijakan saat ini, memang kebijakan sudah didorong ke arah sektor industri yang menciptakan nilai tambah. Ini juga perlu terus didorong efektivitas implementasinya. Dan kemudian juga muaranya adalah bagaimana kemudian mendorong kebijakan-kebijakan ini bisa meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Ini mungkin yang Oke. bisa ditingkatkan bahwa kemudian kita belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengadres bagaimana kita bisa bersaing di level global gitu. Jadi Iya, sejauh iya. ini kan kita memiliki kebijakan ekspor ban, tapi kemudian tidak ada indikator yang memastikan bahwa ini kemudian mendorong agar perusahaan-perusahaan industri bisa memiliki daya saing di level global nanti. Baik, tapi berdasarkan proyeksi dari OECD tadi begitu, proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju lebih baik begitu di tahun 2024, bahkan sampai dengan tahun 2025 pun masih sama di atas 5%-an begitu. Anda melihat bagaimana faktor-faktor apa yang mereka bisa cermati begitu dengan kondisi perekonomian di Indonesia? Sementara kita tahu kondisi ekspor juga sedang mengalami tekanan dengan adanya kondisi geopolitik yang semakin meluas di beberapa wilayah begitu. Kemudian negara-negara tujuan ekspor Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi begitu. Sementara di dalam negeri pertumbuhan dari sisi konsumsi masyarakat pun sebenarnya bisa dikatakan sudah mulai melandai begitu. Iya, kalau dilihat 2024 ini kan memang ada faktor-faktor pendorong lainnya ya. Memang kalau Oke. dari sisi industri kita belum bisa melihat bahwa ini menjadi pendorong utama. Tapi Hmm. memang ada beberapa pendorong lainnya seperti event pemilu, lalu pulihnya ekonomi, Oke. serta ada indikasi bahwa kemudian kondisi tensi geopolitik global sudah paling tidak lebih membaik di tahun 2024. Jadi faktor-faktor inilah yang saya rasa menjadi konsideran dalam pertimbangan OECD merevisi proyeksi ekonomi.
ekonomi Indonesia di tahun 2024 nantinya. Tapi menurut Anda dengan data-data fundamental kita begitu, apakah itu masih sesuai, on the track lah dengan the real condition in Indonesia begitu? Sejauh ini cukup on track. Hmm. Ya, bahkan kalau kita lihat estimasi OECD untuk 2023 itu cenderung di bawah kondisi kita saat ini. OECD memprediksi bahwa di 2023 kita mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sedangkan kondisi kita saat ini bahkan masih di kisaran 5%. Gitu. Jadi sejauh ini cukup on track, bahkan relatif cukup lebih baik dari apa yang diestimasi oleh OECD. Oke, nah lantas dengan kondisi tadi, tahun pemilu yang seperti Anda sebutkan tadi, seberapa kuat ini memang bisa menjadi trigger juga dari aktivitas konsumsi di masyarakat. Karena kan nanti akan banyak belanja politik yang dilakukan tentunya oleh para peserta pemilu. Untuk angka pastinya memang sulit dipastikan. Tapi kalau kita melihat pola di beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya, memang di tahun-tahun pemilu ini konsumsi masyarakat cukup meningkat. Dan beberapa sektor yang menopang pemilu, konsumsi, lalu percetakan, advertising, yang kemudian kita harapkan menjadi booster di tahun 2024. Apalagi mungkin satu faktor pendorong lainnya adalah ini kemudian dilakukan pemilu serentak. Jadi yang tadinya faktornya ini terpisah gitu, ada pemilu nasional, pemilu daerah di tahun-tahun yang berbeda, ini kemudian terjadi secara bersamaan. Sehingga faktor pendorong aktivitas ekonomi ini juga bisa lebih signifikan di tahun 2024 nantinya. Oke, tantangan apa saja yang perlu dimitigasi begitu oleh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2024? Tahan dulu jawabannya Mas Rifki, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami kembali sampaikan sejumlah data untuk Anda ya. Terkait yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari tahun 2016 sampai dengan 2022, kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini data per kuartalan ya kalau kita cermati. Untuk pertumbuhan ekonomi secara kuartalan di kuartal 3 2022 tercatat 5,73%, kemudian kuartal 4 5,01%, dan di kuartal 1 tahun 2023 5,04%, dan kuartal kedua tahun ini 5,17%, dan berikutnya tadi di kuartal 3 2023 4,94%. Itu dia pertumbuhan secara kuartalan. Dan berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Kita lihat tahun 2016 sampai dengan 2022. Tercatat terakhir 5,31% di tahun 2022 ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sempat mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020 di mana terjadinya pandemi COVID-19 minus 2,07%. Dan selanjutnya kita akan lihat dari kontribusi wilayah terhadap PDB. Ini data per kuartal 3 tahun 2023. Ya, Pulau Jawa nampaknya masih menempati posisi pertama 57,12% kontribusinya terhadap PDB. Kemudian wilayah Sumatera 22,16%, disusul Kalimantan 8,08%, kemudian Sulawesi 7,25%, Bali dan Nusa Tenggara 2,8%, dan Maluku dan Papua 2,59%. Berikutnya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki. Ya Mas Rifki, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia trennya cenderung naik begitu. Memang tahun 2022 kemarin 5,31%, di tahun 2023 ini saja Anda melihat bagaimana dengan pergerakannya yang sudah ya kuartal 3 aja tumbuhnya 4,94% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2023. Berarti secara kuartalan memang ada penurunan. Anda melihat bagaimana? Apakah ini siklus yang biasa terjadi atau tidak sih sebenarnya?
Sebetulnya cukup normal ya, Hmm, apalagi kalau kita melihat dari pola kuartalan itu kuartal 2 kita penuh aktivitas musiman atau siklikal. Jadi di oke. kuartal 2 itu kan kita ada Ramadan, Hmm, Lebaran, banyak libur nasional. Tentu growth-nya harusnya akan lebih tinggi dari kuartal-kuartal lainnya. baik. Nah, di kuartal 4 biasanya kita ada event akhir tahun, Natal, Tahun Hmm, Baru, periode liburan ini juga yang kemudian mendorong konsumsi masyarakat. Itu juga menjadi biasanya kuartal yang pertumbuhannya lebih tinggi dari kuartal lain kecuali kalau kuartal yang ada Ramadan dan Lebarannya. Jadi sebetulnya cukup normal. Kuartal oke. 3 itu relatif lebih rendah dibanding kuartal 2 atau kuartal 4 di tahun 2023. Cuman yang menjadi isu adalah kemudian bagaimana kita melihat pertumbuhan di kuartal 3 ini cenderung turun hingga di bawah 5%. Yes. Inilah yang menjadi highlight bagaimana kemudian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau faktor global ini memang di luar kontrol kita, tapi Hmm. memang faktor domestik apa yang kemudian bisa diperbaiki agar ini bukan menjadi isu yang berlanjut di kuartal-kuartal setelahnya. Ya itu dia, tantangan-tantangan apa saja sih yang mungkin harus dimitigasi oleh pemerintah begitu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kita? Pertama dari sisi konsumsi Hmm, tadi memang nggak setinggi kuartal lainnya, tapi oke. harusnya dengan munculnya event siklikal ini kita bisa melihat pertumbuhan konsumsi yang kembali meningkat. Isu berikutnya adalah dari sisi investasi. Memang investasi ini relatif cukup tertahan karena memang investor cenderung masih wait and see menjelang periode pemilu. Nah ini memang tidak ada hal signifikan yang bisa dilakukan hingga kondisi pemilu ini sudah lebih settle gitu. Jadi dari investor juga ingin melihat bagaimana kemudian pemerintahan baru ini bisa menentukan arah kebijakan perekonomian. Yang bisa dijaga saat ini adalah bagaimana pemerintah di kondisi saat ini bisa menjaga consumer confidence atau tingkat kepercayaan konsumen. Bagaimana Oke, caranya? Cara-caranya adalah satu dari sisi inflasi ini pemerintah perlu terus kendalikan. baik. Bagaimana cara mengendalikannya? Ini di tengah kondisi El Nino, tentu pemerintah perlu memitigasi agar kemudian tingkat harga, terutama beras, tidak Hmm. terlalu melonjak signifikan. Ini pun sudah diantisipasi dengan adanya peningkatan impor beras, tapi memang ke depannya perlu terus diperhatikan agar tingkat-tingkat harga bisa tetap stabil. Itu dia, imported inflation itu yang menjadi salah satu fokus dari pemerintah begitu ya Mas Rifki. Menurut Anda ini masih cukup terkendali begitu? Mengingat memang kebutuhan pangan dengan adanya El Nino kemarin kan memberikan satu tekanan yang kuat begitu dari sisi produktivitas kita. Sejauh ini cukup aman. Jadi kalau Hmm, kita lihat misalnya dari target range atau target BI untuk tingkat inflasi di 2023 sebesar 2 sampai 4%, kita bahkan masih relatif di bawah 3%. Jadi itu masih sangat di tengah-tengah targetnya Bank oke. Indonesia gitu. Apalagi kalau sampai akhir tahun nampaknya tidak akan terlalu banyak perubahan di angka inflasi yang rilis terakhir di November. Jadi so far so good dari pengendalian inflasi di Indonesia. Review Anda juga terkait dengan pemerataan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini yang terus dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah sudah cukup efektif tidak? Karena mengingat tadi data BPS yang sudah disampaikan dominasi masih di Pulau Jawa 57,12% kontribusi wilayah ya terhadap PDB. Kemudian berikutnya masih Sumatera di posisi kedua dengan posisi yang double digit sementara lainnya masih single digit ini. Iya, memang kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi dan share ekonomi, ini memang masih sangat dominasi oleh Pulau Jawa ya. Tapi memang ini juga sudah banyak effort yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, lalu juga usaha melakukan pemindahan ibu kota. Ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pemerataan aktivitas ekonomi di Indonesia. Tapi memang ini bukanlah usaha atau tantangan yang bisa selesai dalam beberapa bulan. Gitu. Ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kemudian kita bisa melihat hasilnya. Jadi beberapa langkah sudah dilakukan, tapi memang sulit untuk mengeset hasilnya dalam jangka pendek. Baik, kita tahu juga ada beberapa industri yang masuk dalam skala prioritas dengan beragam insentif yang diberikan begitu. Apakah harus diperluas lebih jauh lagi atau sebenarnya semua industri harus menjadi prioritas ini, Mas? Sebetulnya prioritas itu yang dilakukan pemerintah ini kan memang dalam bentuk industrial policy ya. Hmm, Pemerintah
kalau Mas Pras ingat mungkin beberapa tahun lalu pemerintah sangat mendorong industri kelapa sawit atau CPO dengan Yes. berbagai macam program B30, B50 dan seterusnya. Sekarang pemerintah cukup berfokus pada produk-produk mineral seperti nikel, bauksit dan berbagai macam program lainnya. Ini memang sudah diberikan banyak insentif. Cuman yang masih missing dari sini adalah apakah setelah diberikan insentif kita kemudian memiliki daya saing yang permanen gitu. Jadi memang ini yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini yang masih missing dari industrial policy di Indonesia. Kebijakan seperti apa yang mendisiplinkan para pelaku usaha yang sudah mendapatkan insentif ini bisa memiliki daya saing dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi ini mungkin adalah aspek yang bisa kemudian terus ditingkatkan untuk tujuan akhirnya atau end goal-nya ini memiliki daya saing di tingkat global. Cukup efektif menurut Anda dengan adanya prioritas ini? Belum bisa dibilang, Mas. Jadi memang kalau industrial policy itu seperti pemberian insentif segala macam itu kan baru kelihatan 3-5 tahun gitu. Tapi yang mungkin masih missing dari sini adalah kalau dalam 3 tahun 5 tahun mereka tidak memiliki daya saing, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil pemerintah? Way out apa yang akan diambil pemerintah sehingga memastikan dan mendisiplinkan perusahaan-perusahaan atau industri yang mendapatkan insentif ini juga menggunakan insentifnya memang untuk peningkatan daya saing tersebut. Baik, sektor UMKM yang selama ini terbukti menjadi buffer lah paling tidak begitu untuk kondisi di Indonesia, Anda melihat bagaimana? Apakah masih menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan? Sebetulnya UMKM ini memang kalau kita bicara buffer adalah dalam konteks penyerapan tenaga kerjanya yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lain. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah kemudian dengan hanya menyerap tenaga kerja yang tinggi ini menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Sejauh ini belum terlalu terlihat dari datanya gitu. Dan sebetulnya by nature kalau UMKM ini kemudian mengalami peningkatan produktivitas, mengalami peningkatan efisiensi dan mengalami perbaikan dari sisi revenue-nya, tentu dia tidak akan terus-menerus menjadi UMKM. Tentu dia akan menjadi skala usaha yang lebih besar. Tapi kondisinya saat ini adalah UMKM sebagian besar terus menjadi UMKM. Artinya adalah memang ini belum ada indikasi bahwa mereka mengalami peningkatan produktivitas atau perbaikan daya saing usahanya. Nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah. Kemudian UMKM kita tidak mengalami. Ada program naik kelas begitu, UMKM naik kelas begitu. Menurut Anda bagaimana nih? Digitalisasi begitu sudah cukup merata tidak sih di teman-teman UMKM ini? Programnya merata, cuman memang bagaimana kemudian ini kelihatan dari hasilnya. Sejauh ini kita belum melihat ya ada hasil yang signifikan dari program-program tersebut dan memang dari berbagai industri ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar sebelumnya. Itu dia, sebenarnya kita masih banyak hal-hal positif ya, sektor-sektor positif itu yang bisa menopang lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga 5,2% yang ditargetkan OECD begitu di tahun 2024 sebenarnya ya masih sejalan lah ya dengan kondisi ekonomi di Indonesia begitu dalam menyambut tahun politik juga di tahun depan. Baik, Mas Rifki terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Tentu menjadi insight menarik ya dalam mencermati bagaimana sih laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Rifki. Salam sehat, makasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.